Kerja di mana sudah di BAP, kami sudah paparkan semua. Yang di BAP ulang itu kami itu oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu berupa penetapan upah, kekurangan upah selama bekerja dua klien kami ini. Di mana selama sebelum dan setelah ini bekerja, rupanya terjadi telah dugaan pelanggaran hak pekerja sebelumnya, karena sebelum dia bekerja wajib menitipkan uang jaminan 5 juta. Kalau nggak dititipkan uang ini nggak bisa bekerja, atau dipotong gajinya setiap bulan kalau mau bekerja di sini. Kedua, harus menitipkan asli ijazah. Dan ini tadi orang pengawas ketenagakerjaan dari kementerian terkejut. Loh, kok bisa gini? Katanya gitu. Ini PKWT-nya didaftarkan enggak? Ini juga menyalahi kata Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kami mengultimatum ke Kementerian Ketenagakerjaan, mana peran pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Sumut. Di situ kan ada PPNS, pihak PPNS yang mengawasi proses ketenagakerjaan baik perusahaan sama pekerja. Mana? Udah ada pembinaan dan pengawasannya. Ternyata itu nihil. Kami sangat terkejut. Ternyata uang negara habis untuk berpoya-poya pejabat, tapi pekerjaannya hasilnya tidak ada mengawasi rakyat kecil. Ini kan pekerja ini rakyat tidak tahu masalah dan kewajiban. Ternyata ini juga tidak kurang perusahaan. Di mana peran dan pembinaan tenaga nihil? Gunanya kalau di negara poya-poya rakyat situ lebih lembaga ini khususnya kawasan perusahaan itu dihapus, karena di sini sudah bertolak belakang semua. Saya sudah memberitahu ke pengawas ketenagakerjaan 3 tahun yang lewat telah terjadi dugaan perbudakan moderat. Kenapa kami bilang dugaan perbudakan moderat? Karena perusahaan Rumah Sakit Pinakasih membuat peraturan PKWT itu bertentangan dengan hukum dan HAM. Karena PKWT-nya itu tidak adil sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang HAM. Tidak adil bagi pekerja yang hanya menguntungkan perusahaan, di mana PKWT jam kerjanya 48 jam per minggu. Sesuai dengan undang-undang 40 jam per minggu. Nah, masalah penerus bangsa. Perempuan yang baru lahir, klien kami ini bernama Sylvia, sudah melahirkan, semasa kerja di sini hanya diberikan libur 40 hari. Dan itu tidak dibayarkan upahnya. Seharusnya sesuai dengan ketentuan sebelum dan atau setelah melahirkan itu, pada umumnya perusahaan itu memberikan cuti melahirkan 3 bulan dan dibayarkan gaji. Ini tidak digaji. Ini kan bagaimana nasib seorang anak bayi dari klien kami ini dilahirkan tapi tidak diberikan gaji sesuai dengan hukum. Ketiga, masalah jam kerja 40 jam bekerja dibuat 8 jam. Artinya dari kelebihan itu 8 jam itu kan ada perintah bekerja. Ini juga nggak ditelusuri sama kementerian. Dan ini kami minta juga semua termasuk THR 1 bulan gaji itu tidak ada. Yang ada dibayarkan suka-suka hati orang ini. Datanya semua lembur sama THR, penerimaan manual, itu ada datanya semua di sini. Kemarin kami minta kepada pengawas Provinsi Sumut dikeluarkan penetapan terkait hak-hak normatif itu. Nyatanya orang pengawas Provinsi Sumut tidak mampu, nihil, tidak ada gunanya. Orang itu tidak bisa meminta atau memaksa. Seharusnya dilakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dimintai keterangan para pihak personalia HRD itu tidak ada. Yang kami tahu itu hanya diperiksa Wiyogo sama Rosita Ginting. Tidak ada untuk bagian penggajian rumah sakit ini diperiksa. Apakah sesuai dengan UMK Kota Medan yang ditetapkan Pak Bobi Nasution? Ini artinya Pak lalai. Jajaran Bapak Nasution dikangkangi, tidak berlaku. Ini adukan ke tadi pergerakannya untuk memberikan perlindungan kecil. Dan kami meminta juga untuk dilakukan upaya paksa terhadap penerimaan gaji secara manual, THR, lembur, PKWT semua, dan rumah sakit harus membuat peraturan perusahaan. Oke Bang.